Daquel Quran, daquel edit, daquel tematic. Bismillahirrahmanirrahim. Negara ini dibangun dari banyak provinsi. Setiap provinsi membawai kota dan kabupaten. Setiap kota membawai kecamatan. Di bawah kecamatan ada kelurahan. Di bawah kelurahan ada desa. Ada RW, ada RT. Yang paling kecil tingkatannya adalah rumah tangga. Kalau kita ingin negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur, berarti yang harus diperbaiki pertama rumah kita. Keluarga kita. Anak-anak kita. Karena dari situlah muncul pemimpin-pemimpin negeri ini. Tidak muncul dari tempat lain, tapi mereka muncul dari rumah-rumah yang ada di kampung-kampung sebelah. Ketika berbicara keluarga, maka kita akan berbicara tentang pernikahan. Ketika seorang ingin rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, yang mawaddah, yang dirahmati oleh Allah Jalla Jalla, bagaimana caranya? Ada langkah-langkah yang kita kadangkala salah melangkah. Sebagian orang berpikir pernikahan itu semuanya enak. Ketika sudah kawin, subhanallah, ternyata susah jadi suami. Susah jadi bapak. Si wanita juga kayak gitu, ternyata nggak enak jadi istri. Lebih baik jadi gadis bujangan, nggak kawin kadang-kala. Karena langkah-langkah yang disyariatkan tidak dilewati. Pernikahan itu indah. Allah Jalla Jalla berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang insya Allah ayat ini sering kita dengar. Apa kata Allah? Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan pasangan hidup kalian dari diri kalian sendiri. Allah menciptakan Hawa bukan dari tanah, tapi Allah menciptakan Hawa dari Adam alaihissalam. Untuk apa? Kata Allah, litaskunu ilaiha, agar engkau merasa condong, merasa damai, merasa tentram. Subhanallah. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dan oleh At-Tabari tentang kisah penciptaan Hawa, di mana Nabi Adam ketika itu tidur, kemudian dia terjaga, ternyata di sebelahnya ada Hawa. Tanpa ada rasa sakit ketika tulang rusuknya diambil. Coba kalau sakit yang ada marah-marah, tapi tanpa ada rasa sakit. Litaskunu ilaiha. Nih faktor pertama orang mau bahagia di rumah tangganya, adanya sakinah. Sakinah itu artinya kecocokan, cocok sama istri. Cinta, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yang menjadikan cinta dan kasih sayang itu Allah Jalla Jalla. Jadi menikah tidak harus cinta. Jadi nggak harus. Kadang-kala ada yang menikah dipilihkan oleh ibunya. Kita kan lihat anak belum cinta sama dia, nggak apa-apa, yang penting udah cocok. Udah ngeliat, nanti kita akan berbicara tentang bagaimana kriteria memilih seorang istri. Udah cocok nih, dilihat dari agamanya cocok, dilihat dari akhlaknya cocok. Udah bismillah. Cinta nanti. Yang menjadikan cinta itu Allah Jalla Jalla. Ada orang yang sudah pacaran 6 tahun. Dia berpikir dia sudah saling mencintai, menikah. 5 hari cerai. Subhanallah. Karena ingat, ketika jalannya untuk menikah tidak sesuai dengan keridhaan Allah, maka Allah akan murka. Kita di pernikahan, walimah biasanya apa yang ditulis? Mohon doa restu. Gimana kau akan direstui Allah Jalla Jalla? Kalau ternyata jalanmu menikah, ada yang menikah istrinya sudah hamil dulu.
Na'udzubillah min dzalik. Udah berzina akhirnya menikah, minta doa restu, Allah murka kepada. Maka seharusnya kau taubat, memohon kepada Allah ampun. Wa ja'ala bainakum mawaddah. Apa arti mawaddah? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, al-mawaddatu mahabbatur rajuli ahlah. Mahabbah, cinta kepada istri. Wa rahmah, dan Allah menjadikan rahmah. Apa artinya rahmah? Rahmatuhu iyyaha ayyusibaha bisu. Kasih sayang seorang suami kepada istrinya agar tidak tersakiti. Sebagian ulama menjelaskan 3 pilar pernikahan. Yang pertama sakinah, yang kedua mawaddah, yang ketiga rahmah. Biasanya mawaddah itu awal-awal. Panggil istrinya sayang, sebulan, 2 bulan, 3 bulan hilang sayangnya. Panggil, gemerok sini. Kadang-kadang udah kayak gitu. Ada yang baru menikah 2-3 minggu, manggil istrinya itu dengan ucapan-ucapan yang buruk. Kadang-kadang istrinya ini salah melakukan sesuatu. Dia baru menjadi istri, dia baru belajar melayani suami. Kadang-kadang suami, kau itu bodoh banget kau itu. Sini, subhanallah, ainal mawaddah. Mana cinta? Hilang. Rahmah. Rahmah itu terkadang yang mempertahankan hubungan suami istri. Banyak istri-istri bapak yang udah gak cinta sama bapak. Tapi kenapa? Saat kesian kalau ditinggal udah tua. Dia itu kesian loh. Kadang-kadang ada orang yang tetap bertahan. Kenapa? Kesian sama anak-anak. Dia kalau suaminya udah gak demen ngelihat, aduh Ustaz udah tua kayak gini. Tapi mau gimana Ustaz? Udah ya bismillah lah di jalan. Yang ada udah kasih sayang kan? Tidak lagi cinta. Tapi gak masalah, itu pilar dalam rumah tangga. Gak harus semuanya cinta. Maka jangan antum mengatakan Anda udah gak cinta sama istri. Gak apa-apa, apa kau gak sayang sama istri? Gak kesian. Mungkin dia sudah tua, engkau mau menikah lagi kadang-kadang. Kau gak kesian tuh punya anak. Tuh istrimu yang ngajarin anak-anakmu baca Quran. Gak ingat engkau dengan kebaikan-kebaikan istrimu. Subhanallah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Di hal yang seperti ini, kalau kita lihat, Masya Allah, pernikahan itu mendekatkan yang jauh. Jauh. Kadang-kala ketemu istri dari Aceh, istrinya dari Surabaya. Berapa ribu kilometer. Tapi Allah dekatkan yang jauh. Allah menjadikan yang bertikai dengan pernikahan jadi damai. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menikah dengan beberapa kabilah yang awalnya benci dengan Rasul SAW. Akhirnya mereka cinta kepada Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pernikahan ini pada hakikatnya kebutuhan manusia. Sebagai seorang, Allah mengatakan di surat Al-Baqarah ayat 187, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Hun, itu wanita-wanita adalah pakaian buat kalian dan kalian adalah pakaian buat wanita. Allah tidak mengatakan wanita pakaian kalian dan mereka bukan pakaian untuk kalian, tidak. Supaya kita faham, jangan kalau ngomong sama istri, kau yang butuh sama aku, jangan. Kita pun butuh dengan dia. Kalau sudah di rumah tangga itu ada pemikiran saling membutuhkan, insya Allah akan saling melengkapi. Karena suami istri, laki perempuan ini gak ada yang sempurna. Para suami bukan malaikat dan istrinya bukan bidadari. Kullu bani Adam khata'. Itu sudah keputusan Allah. Semua anak Adam pasti berbuat salah. Pasti berbuat salah. Kata Rasul SAW dalam hadis lainnya, "Lau lam tuznibu." Andai kata kalian tidak berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, maka Allah akan mengusir kalian, mematikan kalian semua. Wa la jaa biqaumin akharin yudnibun.
fayastaghfiruna Allah fayaghfir lahum. Allah akan datangkan orang-orang baru di muka bumi ini yang mereka berbuat dosa. Lalu mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah, dan Allah mengampuni mereka. Tapi ketika antum berbuat dosa, jangan mengatakan, iya saya kan manusia. Iya, tapi antum harus bertaubat kepada Allah. Karena Nabi mengatakan, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang pelaku dosa adalah mereka yang kembali kepada Allah Jalla Jalla. Ma'asyiral muslimin, ad-dunya mata. Dunia ini adalah kesenangan, perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Sebaik-baiknya perhiasan dunia ini bukan rumah yang mewah, bukan mobil yang mahal, enggak, tapi al-mar'atus salihah, istri yang saleh. Terkadang sebagian orang demi meniti karirnya, dia lupa dengan pernikahan, menunda-nunda pernikahan. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa kata Nabi? Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai anak-anak muda, barang siapa yang mampu nikah, nikah. Jangan ditunda. Kenapa kok kita disuruh cepat menikah? Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Karena menikah itu lebih bisa membuat engkau menjaga pandangan matamu, dan engkau bisa menjaga kemaluan. Tapi kalau orang menunda-nunda pernikahan, bahaya. Ini yang mampu. Artinya mampu, dia mampu bayar mahar, dia mampu memberikan nafkah kepada istrinya, nikah. Apa harus orang menikah itu punya pekerjaan tetap? Nggak harus. Tapi harus tetap bekerja. Apa harus menikah itu lulus kuliah? Nggak ada aturannya. Karena lagi kuliah, nak kau masih kuliah nggak boleh nikah. Subhanallah. Syariat mana yang melarang orang kuliah menikah? Insya Allah, anak kurang ajar sama orang tuanya. Antum sama orang tua jangan kayak gitu, tapi memohon kalau sama orang tua. Ada anak yang sudah ngebet mau kawin ya, sama orang tuanya nggak dinikah-nikahkan. Bagaimana caranya? Doakan. Dia katakan, Pak, kalau engkau tidak menikahkan aku bisa berzina aku nih Pak. Insya Allah dikawinkan besok sama kamu. Ini bahaya, kawin. Subhanallah. Faman lam yastati, yang nggak bisa, nggak punya biaya untuk nikah, jangan memaksakan diri nikah. Jangan. Karena itu tanggung jawab pernikahan. Kau harus ngasih makan anaknya orang. Jangan mengatakan, ya Ustaz, kan rizki minallah. Iya, rizki minallah. Tapi kau punya kewajiban. Kau mampu tidak ngasih makan? Kalau mampu nikah. Faman lam yastati' fa'alaihi bisawm. Yang nggak mampu, maka hendaklah dia puasa. Kenapa? Fa innahu lahu wija. Orang puasa itu bisa menahan nafsu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agar pernikahan kita diridhai Allah, agar pernikahan kita membuahkan anak-anak yang soleh dan solehah, maka pilihlah pasangan hidup. Manusia mengalami 3 hal penting dalam kehidupan ini. Yang pertama, kelahiran. Nggak bisa kita milih kelahiran. Antum keluar, dilihat bapaknya, oh ternyata bapakku kayak gini. Mau diapain? Ibunya seperti itu, tidak bisa memilih. Yang kedua, kematian. Aina ma takunu yudrikumul maut. Kematian pasti datang di mana kau berada. Yang antara kelahiran dan kematian, pernikahan. Kau bisa milih. Bisa kita milih. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita pilihan. Bagaimana memilih menantu lelaki atau memilih suami yang bakal menjadi bapak dari anak-anak kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tabrani, riwayat At-Tirmidzi, beliau mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa ankihu illa taf'alu
takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Apabila datang para jamaah, anak kesian sama yang pada berdiri di situ. Itu masih bisa mendekat di sini. Mendekatlah jamaah. Jangan pelit untuk, masya Allah, untuk membukakan tempat buat saudaranya. Kata Allah Jalla Jalal, "Idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum." Kalau dikatakan kepada kalian luaskan majelis kalian, luaskan, nanti Allah akan meluaskan kehidupan kalian. Dan biasanya kalau di majelis ilmu ini akan terjadi gesekan. Antum kadang-kala sudah ngasih tempat sama orang, ternyata tuh orang pahanya naik ke paha kita. Antum lihat mana pahanya? Itu biasa. Kalau antum nggak kepingin kayak gitu, di luar sendirian gitu. Tapi kalau di majelis ilmu itu biasa. Dan insya Allah antum akan dapat pahala karena diinjek kakinya. Ya, subhanallah. Baik, alhamdulillah. Ibu-ibu yang bisa merapat-merapat. Tapi jangan merapat ke bapak-bapak. Nggak boleh. Ada batasannya di sini. Baik, apabila datang meminang putri kalian, meminang adik kalian, atau meminang siapa saja wanita yang menjadi tanggung jawab kalian, seorang lelaki yang agama dan akhlaknya kalian ridhoi, kawinkan. Agama dan akhlak kalian udah senang, akan terjadi kekacauan di muka bumi. Buktinya Indonesia. Antum melihat kriminalitas yang begitu tinggi. Antum melihat anak-anak yang jadi begal. Antum melihat anak-anak yang jadi narkoba mereka. Anak-anak yang mencuri, anak-anak yang durhaka sama orang tuanya. Salah satu penyebabnya nih, ketika memilih seorang bapak buat anak-anaknya, dia tidak memilih yang agama dan akhlak. Muncul anak-anak jadi begal karena bapaknya tidak pernah mendidik dengan baik. Maka kalau ingin negeri ini menjadi negeri yang baik, salah satunya mulai kriteria suami itu dilihat. Kita kepingin negara ini nggak capek ngurusin orang. Kita nggak ingin polisi itu capek nangkepin anak-anak muda yang motor-motor, nggak tahu di sini. Tapi kalau di Jawa itu banyak trek-trekan ya, balapan motor gelap, banyak tuh anak-anak muda. Kadang-kala malam minggu kayak gini nih, itu banyak anak-anak muda di pinggir jalan. Tanyakan mana bapak dan ibunya. Nggak ada. Karena dari awal memang tidak menjadikan agama dan akhlak sebagai faktor untuk mencari menantu. Para jamaah, dari mana kita tahu akhlak dan agama? Kalau agama itu tanya sama imam masjid. Tanya, datang ke masjid. Masjid Baitur Rahim, mempunyai rumah anak muda dekat sini. Tanya, "Assalamualaikum, Ustaz. Apa Tengku di sini? Tengku. Saya mau tanya, kenal sama Fulan?" "Oh, kenal, anaknya Bapak Fulan ya?" "Iya," kata dia. "Bagaimana dia dengan masjid?" "Masya Allah, orangnya Masya Allah. Itu Jumat mesti tahu." Udah tahu, oh agamanya nggak benar. Kan khotib kan tahu dengan siapa yang telat-telat. Ketahuan. Maka tanya sama imam, dia sholat berjamaah nggak ke masjid? Subhanallah. Gimana mau sholat berjamaah ke masjid? Jumatan aja telat. Kadang-kadang kayak gitu. Itu terjadi. Kita tahu agama nih. Tapi ingat, terkadang agamanya baik, hafalan Qur'annya banyak, hafalan hadisnya banyak, lulusan pesantren. Masya Allah, hablum minallahnya baik. Tapi akhlaknya kadang-kadang buruk. Ada orang-orang yang punya ilmu, yang Masya Allah sholat berjamaah, dia sholat malam, tapi kasar sama orang tua. Kadang-kadang kasar sama istri. Ada. Gimana kita tahu akhlaknya? Kalau ini dari masyarakat, di tempat kerjanya, datang ke tempat kerjanya, bagaimana Fulan? Fulan Masya Allah, ibadahnya Masya Allah. Kalau ke kantor baca Quran, dia ngaji. Tapi subhanallah, kalau ngomong itu kadang-kadang keluar kebun binatang. Itu akhlak. Ada yang dikatakan Fulan Masya Allah, anak nggak bisa mengatakan tentang Fulan dari sisi ibadah, tapi Fulan itu pelit sekali.
Kita lihat ada orang-orang kalau lagi makan bersama ya, selalu dompetnya ketinggalan. Nggak pernah dia mau bayarin temennya. Kalau anak kita dapat suami kayak gini yang pelit, susah hidup anak kita. Maka akhlak, seharusnya agama dan akhlak itu jalan bersama, seharusnya. Tapi ternyata realitanya banyak yang enggak. Banyak yang hafal Quran, tapi ternyata akhlaknya buruk. Maka Rasul SAW menceritakan tentang dua hal, agama dan akhlak. Para sahabat Nabi mengatakan, wa in kana fi, wahai Rasul, gimana nih kalau orang itu akhlak dan agamanya baik, tapi ada kekurangan di sisi lain? Bisa jadi dia tidak kaya, bisa jadi dia bukan keturunan ningrat, keturunan orang, tapi akhlaknya baik sama agamanya. Apa kata Rasulullah SAW? Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu. 3 kali Nabi ngomong. Kalau kalian ingin selamat hidup, berapa banyak kita melihat wanita-wanita cantik menikah dengan lelaki-laki tampan, tapi ternyata tuh wanita dizalimin sama suami. Bulus banyak dengan ditanya, duit Masya Allah, tapi karena tidak punya akhlak, maka jadi buruk. Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, pernah ada orang yang konsultasi sama dia. Ini orang mau menikahkan putri, kira-kira siapa yang cocok buat putri? Apa kata Hasan al-Basri? La tuzawwij ibnataka illa min taqi. Jangan kau menikahkan putrimu kecuali kepada orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Alasannya kenapa? Kata Hasan al-Basri, in ahabbaha akrama, wa in lam yuhibbaha lam yadhlimha. Orang bertakwa itu kalau dia cinta sama istrinya, dia akan memuliakan istrinya. Tapi kalau dia tidak suka sama istrinya, dia tidak akan menzalimi istrinya. Kenapa? Karena dia takut sama Allah. Kita tahu nih, istri kita di rumah nggak ada yang ngelihat kita menzalimin dia, tapi Allah Jalla Jalaluhu melihat. Maka para jamaah, Rasul mengingatkan agar agama dan akhlak menjadi faktor utama. Tapi terkadang di masyarakat, kalau ada orang melamar yang ditanya pertama, kerja di mana kok? Alhamdulillah, saya dokter. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Iya, Bismillah, kapan rencana menikah? Langsung. Tapi kalau ditanya, kerja apa kamu? Guru ngaji. Guru ngaji? Berapa gajinya? Subhanallah. Kadang-kadang kalau sudah yang melamar guru ngaji, kesian. Guru ngaji digaji berapa di sini? 600.000. Hah? 3 bulan 600. Ya gitulah, dizalimin ya, guru ngaji. Kadang-kadang kalau guru matematika digaji besar, tapi pas guru ngaji, aduh, guru ngaji sedikit aja udah seneng. Itu zalim. Maka ingat, kalau ingin putrinya berbahagia, kalau berbicara wajah, kadang-kadang seorang wanita mengatakan, aku mau menikah dengan lelaki yang ganteng. Berapa lama kegantengan suaminya akan bertahan? Pertama melihat, oke, ganteng. Setelah menikah dapat sebulan, dia lihat suaminya ternyata biasa-biasa aja. Karena tiap hari ketemu. Orang kalau tiap hari ketemu, antum coba, Masya Allah, ketika melihat sebuah mobil, antum kepingin beli mobil itu. Setiap melihat mobil itu lewat, Masya Allah. Ketika antum bisa beli mobil itu, apa yang terjadi? Biasa. Ya udah biasa, ternyata kayak gini doang. Dari dulu aku melihat dari jauh, Masya Allah. Setelah dapat, biasa. Maka kalau bicara tentang wajah, jangan menjadi faktor utama. Kita akan hidup, ibu-ibu akan hidup sama suaminya dengan akhlaknya. Kalau agamanya antara dia dengan Allah, tapi akhlak antara dia dengan istrinya, itu yang paling urgen dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian yang ketiga, cari suami yang bisa memberikan nafkah. Penting. Karena apa? Karena si istri akan menjadi tawanan suami.
Dia ketika dimiliki oleh suaminya, siapa yang wajib memberikan nafkah? Suami. Dan Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Seorang suami, lelaki itu menjadi pemimpin buat wanita. Kenapa? Karena Allah memberikan sifat kepemimpinan kepada dia. Allah lebihkan para lelaki. Lelaki itu ada kekurangan, tapi Allah memberikan kelebihan kepada dia sehingga dia bisa memimpin. Lelaki itu akalnya lebih panjang daripada perasaannya. Oleh karena itu jarang lelaki yang jadi guru TK. Karena guru TK itu nggak butuh apa, butuh perasaan. Kalau antum jadi guru TK, insya Allah tuh anak TK semuanya memar semua. Ya. Allah jadikan dia sebagai pemimpin. Pemimpin itu yang mengatur, tapi nggak langsung terjun biasanya. Allah kasih itu kepemimpinan dalam lelaki. Hak cerai ada di tangan lelaki, tidak di tangan perempuan. Kalau di tangan perempuan, insya Allah nggak ada yang punya istri di sini. Perempuan tuh cepat sakit hati. Suaminya pulang malam ya, kadang-kala telat. Kalau dia punya hak cerai, dia akan ngomong, "Bang, aku ceraikan engkau." Karena dia gampang sakit hati. Hak cerai ada di tangan seorang suami. Perempuan kalau ada masalah boleh dia gugat cerai, tapi dia tidak bisa menceraikan. Itu kemuliaan yang Allah berikan kepada kaum lelaki. Yang kedua, Allah jadikan lelaki pemimpin adalah karena dia memberikan nafkah kepada istrinya. Jadi kalau dikatakan kemuliaan suami karena dia memberikan nafkah. Kalau suami sudah tidak memberikan nafkah kepada istrinya, biasanya kepemimpinannya sudah pincang. Istri biasanya akan kurang ajar. Karena apa? Karena merasa yang membiayai hidup siapa? Si istri. Maka hati-hati. Tapi kalau istri soleha seperti Khadijah radhiyallahu taala anha, siapa yang membiayai hidupnya? Khadijah. Tapi dia karena istri soleha, dia bahkan bangga mendapatkan suami Rasulullah SAW. Ibnu Mas'ud, istrinya namanya Zainab. Ibnu Mas'ud miskin, tapi Zainab, masya Allah, dia bisa bikin tenunan-tenunan dengan tangannya dia jual. Makannya itu dari hasil tenunannya Zainab istrinya. Tapi istrinya tidak kurang ajar karena istrinya soleha. Makanya kita akan baca, kita akan pelajari bagaimana mencari istri yang soleha. Carilah suami yang bisa memberikan nafkah. Tidak harus besar, tapi cukup untuk kehidupannya. Ada seorang syekh, kita bicara tentang bagaimana Islam memuliakan wanita. Kewajiban memberikan nafkah 100% kewajiban siapa? Suami. 100%. Ini ada seorang syekh berangkat ke Amerika, dia melihat air terjun yang namanya apa? Niagara. Banyak tuh cewek-cewek Amerika di sana. Orang-orang berkunjung ke sana. Si Syekh ini melihat ya, dengan pakaian Arabnya, dengan simak. Dipanggil sama tuh cewek-cewek. "You, come here." Syekh kan cewek-cewek sana kan nggak ada malunya. Dipanggil. "Aku iya," katanya. Akhirnya perempuan itu berkata, "Aku dengar wanita-wanita di negeri kalian itu digolimi. Mereka nggak boleh keluar rumah, nggak boleh kerja. Pokoknya mereka itu tidak bisa beraktivitas." Kata Syekh ini, "Inti salah informasi." Salah. Perempuan-perempuan di negeri kami adalah ratu-ratu. Kami ini budaknya tuh perempuan-perempuan. Iya. Kami pagi keluar cari fulus, dapat fulus kasihkan ke siapa? Kasihkan ke dia. Suami ini tugasnya cuma terima kasih. Dia terima gaji, kasih istri. Kan sebenarnya para lelaki ini budaknya tuh perempuan. Kita bekerja buat siapa? Buat para wanita. Kita bekerja untuk anak-anak kita. Wanita tinggal nunggu, Bang. Gas habisnya. Ya memang seperti itu, wanita ini dimuliakan. Tapi ternyata ada orang-orang yang tidak merasa dimuliakan.
Karena pengaruh barat. Apa kata perempuan-perempuan itu? Perempuan barat ini mengatakan, kalau di sini ada lelaki yang kayak gitu, ada suami yang kayak gitu, aku cium kakinya. Karena di barat perempuan dipaksa untuk bekerja. Biaya hidup mahal, maka istri harus bekerja juga untuk membantu suami biaya rumah. Subhanallah, tuh perempuan sudah hamil anak kita, tuh perempuan sudah melayani kita, masih disuruh bekerja cari duit. Zalim itu jemaah. Satu kezaliman. Islam nggak mau seperti itu. Islam memuliakan para wanita. Maka kewajiban memberikan nafkah kewajiban para suami. Kecuali suaminya nggak mampu. Suaminya memang sakit atau gimana, ya monggo si istri membantu, tapi bukan wajib. Dia kalau mau membantu silahkan. Nggak boleh sih suami mengatakan, wahai istriku, nih kita rumah kontrak ya, paruan nih, kau bayar separuh, aku bayar separuh. Nggak boleh, itu tugasnya suami bayar kontrakan semua. Kau kok minta aku dari orang tuaku, kau keluarkan aku dari rumahku dengan tanggung jawab kau yang membiayai hidupku. Seperti itu dalam Islam pernikahan jamaah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Fatimah binti Qais hendak menikah, dia dilamar oleh dua orang, Abu Sufyan sama Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jahal. Maka Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, amma Muawiyah fasa'lu kulla malala. Kalau Muawiyah ini miskin, gak punya harta, maksudnya dia tidak akan bisa menghidupi umat. Wa amma Abu Jahal fala yada'u asahu an atiqihi. Abu Jahal itu gak pernah meletakkan tongkatnya dari pundak. Suka mukul, kadang-kadang suka safar. Kan ada lelaki-laki yang kerjanya itu di laut ya, mau 4 bulan ke laut, 6 bulan ke laut, baru balik, kan susah istri tinggal. Maka Rasulullah SAW memberitahu tentang dua lelaki yang meminang. Nabi memberikan anjuran kepada Fatimah untuk menikahi siapa? Usama bin Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Di surat An-Nur ayat 33, Allah mengatakan, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullah min fadlih. Hendaklah yang tidak memiliki kemampuan untuk menikah bersabar. Jangan memaksakan diri untuk kawin sedangkan engkau tidak bisa memberikan nafkah kepada istrimu. Sabar. Sampai kapan sabarnya? Hatta yughniyahumullah min fadlih. Sampai Allah memberikan kecukupan kepada dia, baru kau nikah. Para jemaah, berapa menit lagi ada? Berapa? 2 menit lagi. Oke, kita cukupkan. Nanti kita lanjutkan tentang kriteria istri idaman, istri yang salehah, supaya hidup kita jadi tentram dan bahagia. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.